Di sini kalian ada yang rugi nggak di kripto? Eh, Berapa? berapa ya? Lumayan kayaknya. Kenapa? Kenapa bisa rugi? Dari kapan? Belajar kripto dari Oke, kapan? belajar ke 2021. Kenapa bisa rugi? Dulu FOMO sih ikutin orang. Apa aja? Ikutin apa tuh? Rugi Shiba, terus habis itu rugi paling banyak dulu Sandbox. Karena pikirnya bakal metaverse kan. Tahun berapa itu berarti? Ruginya 2021 kan itu kalau 2021 metaverse. rugi, habis itu yang pas 2000 sebelum join Aceh juga sempat rugi-rugi juga. Oke. Setelah join, apa yang lu belajar? Eh, Lebih kayak harus take profit, bukan take cara. Rugi nggak setelah join? Masih rugi dari yang dulunya 2021 masih rugi. Setelah join pernah ada rugi juga, habis itu udah lumayan belajar banyak, terus ya udah untung. Portfolio sekarang kira-kira kayak gimana? Yang paling heavy di Solana, Oh, oke. Untung dong harusnya Solana. untung. Oke. Jadi rugi di Sandbox sama Sandbox, koin-koin L2 juga, sama ya Min, Shiba gitu. oke. Ada yang rugi nggak? Ini gue beneran nih, gue nanya nih. Ada yang rugi nggak? Tadi dia kan belum, sewaktu belum join. Habis belajar di Aceh ada yang rugi nggak? Nggak ada. Rugi nggak lu? Secara kumulatifnya sih masih untung sih. Oke. Nggak yang kumulatif nih. Rugi. Rugi itu bukan per posisi ya. Posisi kita juga Semua. pasti ada rugi. Kumulatif masih untung sih kumulatif. Kalau fund itu banyak kan bahkan mungkin 55% doang bener ya kalau luar negeri ya. 45% salah tuh tetap mereka masih untung biasanya. Ada nggak ya kumulatif portofolio itu drawdown gitu dari awal mulai investasi kripto atau trading rugi itu ada nggak? Makanya gue bingung. Jadi yang bilang rugi di Aceh itu siapa? Karena gue bikin formnya kan. Gue coba cari gitu loh. Makanya gue pengen nanya, pengen lihat nih kira-kira. Yang rugi itu makhluknya kalau sini ada nggak? Ya sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya terbuka kan. Iya. Kita tanya kayak Terbuka. kumulatif setelah jadi member Aceh yang overall portonya minus semua. Bahkan gini deh, jangan rugi. Yang nggak untung deh, setelah kalian belajar di Aceh ini, yang nggak untung ada nggak? Gue pengen tahu. Nggak untung loh, BP gitu. Bukan BP, tapi setelah join belum ada progres. Karena baru main kan. Oh, Mei. Baru nih. Oke. Berarti baru. Di Bitcoin aja udah untung banyak. Oh. Jadi setelah join belum ada yang Oke. progresif banget. Kalau nggak untung maksudnya portonya gini loh. Dulu dari titik sini portonya rata gitu loh. Ada nggak? Yang rata doang deh nggak naik. Nggak ada. Ikut borong Bitcoin dari September tahun lalu. Oh ya pasti udah. kalau 40% lah kurang lebih. 1 year Bitcoin tuh 88% ya, 90. Ya. Kalau year to date memang kurang. Year to date kecil, tapi kalau year on year dari September ke September itu harusnya sekitar 91% ya, kalau gua nggak salah. Ya aku DCA sih. Oke. Oke. Yang invest di luar kripto ada? Kripto semua? Apa aja? Cuman BCA sama Gold aja sih. Lo ngikut-ngikut atau enggak? Bukan utamanya di sana, cuma manajer supaya marketnya ada diversifikasi nggak full gitu. Itu tuh oke lah. Nvidia. Oh. Wah, jackpot dong lo. Jadi buat gue mas di dulu 60-an. Oke. Oke ya. Yang lain apa? Gold sama BTC sama altcoin di sana udah. Oh, oke. Oke. Kalau masuk ke bank itu, ya Apa? itu robbank itu loh. Gimana? Oh, kenapa? Kenapa masuk itu? Tesisnya apa? Bunganya tinggi sih bunganya ya. Bunganya tinggi. Iya. Oke. Dan kayak kalian back sama Kredivo kan ya. Oke. Gak ada yang lain, investment yang lain? Gold tadi ada yang gold? Ada emasnya paling emas yang raw yang Fisik ya? yang nggak cap antam nggak cap US. Oh, ini Cukim. Cukim, yes, Cukim. Oke. Kalau Cukim gue dibeliin dia semua. Tapi gue rugi tuh, gue rugi jual Cukim gue dia. Jadi overall masih untung ya. Nah, gue pengen tanya nih kalian, ada nggak kalian yang kira-kira masih bingung atau kalian tuh punya datang ke sini, itu punya pertanyaan yang kalian pengen tanya ke gue? Kalian nggak bisa gue jawab semua tuh kan kalau lagi live tuh. Ada nggak yang punya pertanyaan? Ayo. Oh ini Boleh, duluan. si cycle gua kan baru masuk di 2024-an ya pas Bitcoin 1M. Iya. Nah terus kan sekarang itu udah di akhir cycle. Terus ada beberapa kayak influencer tuh bilang kalau misalnya cycle ini berbeda. Oke. Nah itu gimana? Apakah benar cycle ini berbeda dengan red cut dan segala macamnya? Tapi aku punya teman dulu tuh dia juga gitu, katanya
kemarin-kemarin itu bilang cycle-nya berbeda tapi ternyata jeblok juga. Oke. Gitu sih aku mau nanya. Jadi pertanyaannya apa? Cycle-nya apakah berbeda atau enggak? Cycle-nya apakah berbeda atau apakah sama seperti cycle lalu? Oke. Ini gue mungkin dari gue dulu, ntar mungkin Bro Kakak ada pendapatnya dan ada opininya juga. Cuman kalau cycle berbeda itu dari zaman kita bikin yang di acara di mana Senayan ya. Ya. Itu kita udah bahas itu. Cycle-nya sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada institusi yang masuk. Jadi artinya apa? Mereka itu kan ngedrive up price kan. Kemana ada yang lihat nggak yang gue tulis di Discord? Itu kenapa gue baru tulis? Karena mereka tuh ngumpulin barangnya lama. Jadi institusi itu kalau ngumpulin barang lama, tapi sekali naik tuh lo akan lihat cetek karena mereka OTC dari belakang. Jadi mereka tuh kumpulin inflow-nya tuh ini jumlahnya besar banget. Jadi ada 3 yang masuk gede banget. Brevan Howard, Jane Street, sama Millennium. 3 ini tuh masuk di size yang besar banget selama seminggu terakhir. Berarti kan mereka sebenarnya udah ngumpulin lama dari belakang. Dan mereka posisinya tuh agak sulit di tracking. Kenapa? Karena gue tracking cuma dari ETF-nya doang. Contohnya mereka masuk dari IBIT gitu kan. Cuman kadang gue nggak tahu apakah itu full posisinya. Ya seharusnya sih enggak ya bro ya. Karena kita kan ada size-nya dibagi juga. Ada yang di ETF, ada yang di Bitcoin di exchange. Jadi kalau di ETF aja mereka masuk sebesar itu, kita nggak tahu apa yang mereka masuk di belakang di Bitcoin-nya. Kalau menurut gue cycle-nya akan berbeda. Kenapa? Apakah mungkin ada drawdown? Mungkin. Tapi balik lagi, gue nggak main kayak game tebak-tebakan. Karena anyway gue Bitcoin udah lama kan. Gue dari 16.000 gitu. Average gue tuh mungkin sekitar 50-an ribu lah. Karena gue beli terus kan sampai di atas. Cuman in case dia turun pun sampai ke 70.000, posisi gue tuh selalu masih aman. Nah kalian yang nggak punya average sedalam itu selalu punya cash. Ya. Gue tuh selalu pakai style-nya Berkshire. Jadi cash gue tuh selalu ada posisi yang sebenarnya signifikan. Nah cash ini dipakai kapan di deploy? Either ada kesempatan lain. Contohnya, cycle kemarin, Solana kan sempat turun tuh. Ya FTX meledak, Solana sampai berapa? 16 kan. Itu kalau orang bisa catch di situ ya, gue sih kurang hoki yang nggak dapet. Tapi kalau misal kalian lihat next-nya, ini bakal nanti ada yang runtuh. Tapi menurut gue sih nggak terlalu jauh ya. Worst case banget menurut gue 80.000, 70.000, itu pun average gue masih oke. Tapi selama kalian misalnya masih pegang posisi nih, harga 115.000, cash posisi lu 30-35%, itu harusnya portonya nggak drawdown. Nah kalau dari Bro gimana? Kurang lebih juga sama ya, karena ya tadi katanya nggak ada yang tebak-tebakan. Meskipun saya pun juga berharapnya turunnya dalam. Karena sebenarnya kalau kita ngomong ya secara market, secara struktur yang sehat, yaitu kita butuh bear market kalau mau kalian jadi kaya lagi ya di siklus selanjutnya. Dalam artian bear market tuh ya sahabatnya orang yang pesimis sebenarnya. Atau orang realis juga. Karena kalau kita ngomong waktu keadaan maniak seperti ini, itu semua orang juga ngikutin playbook yang sama. Kan mereka juga banyak ya. Bitcoin Treasury Company sekarang udah lebih dari 200. Mereka ngikutin playbooknya Michael Saylor. Jadi mereka beli dan berharap juga dapat valuasi yang sama. Cuman sayangnya nggak semua perusahaan kan seperti MicroStrategy. Dan itu sebenarnya hal fundamental yang sangat concerning ya secara risiko. Jadi banyak sekali perusahaan itu yang mereka ngebet masukin Bitcoin dengan utangan, terus habis itu sahamnya digoreng Wall Street, terus habis itu foundernya cabut. Itu banyak sekali. Dan ketika udah ada yang bust ya, dan kayak semua mereka harus kepaksa likuidasi posisinya, yaitu juga akan bawa ombak ya negatif juga ke kripto. Dan kalau kita ngomong ya Bitcoin itu sebenarnya price action-nya nggak sama dengan gold. Bertolak belakang. Bitcoin itu samanya dengan S&P 500. Sekarang S&P 500 ATH terus anticipating ya kita 2 hari lagi red cap. Tapi Bitcoin ya 2 hari ini kan merah kan, lagi merah. Dalam artian orang mau pengumuman red cap ya mereka antisipasi dulu. Ya mereka trimming beberapa posisi. In case nanti tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka takutnya nggak kebanting yang gimana-gimana. Jadi sebenarnya ya nggak ada yang bisa tahu ya market itu seperti apa. Tapi kalau data historis itu selalu ngomong bear market itu selalu ada. Ya. Dari 90%, kemudian 84%, 77%, ya mungkin nanti 60%. Tapi kan drawdown-nya itu selalu diminishing terus. Tapi bukan berarti nggak ada. Itulah mengapa cash itu penting. Karena kan ya dunia nggak ada yang tahu. Bitcoin pun juga nggak ada yang tahu. Dalam artian kalau Bitcoin ya koreksi signifikan, ya at least kita nggak keluar dari pekerjaan kita, dan kalau kita tesisnya ya yang saya percaya itu bakal ke $1 juta. Tapi kan pertanyaannya kapan? Dan orang itu kan paling jelek dengan yang namanya menunggu. Nggak ada yang suka nunggu.
Karena sebenarnya kalau kamu beli pucuknya Bitcoin ya memang balik ke harga kamu beli, tapi 3 tahun. Siapa yang kuat nahan 3 tahun? Iya. Jadi itulah mengapa punya cash itu penting. Ya. Karena ya 3 tahun nunggu posisi balik ke tempat semula ya nggak ada yang suka. Ya. Iya. Itulah mengapa ya mending take profit ya daripada take picture ya. Nah, fungsinya cash. Cash itu selalu diremehin sama orang. Banyak orang suka investasi full kan. Ini nggak pernah style gue. Kenapa? Walaupun Berkshire tuh bilangnya mereka punya yang namanya insurance float kan. Jadi mereka itu kenapa cash pile-nya besar? Karena mereka takut kalau misalnya ada, mereka kan perusahaan asuransi sebenarnya. Jadi kalau ada peristiwa besar, mereka punya cash buat tumble. Alasannya itu, tapi menurut gue asli bukan. Dia emang nggak suka aja, kayak punya porto yang ketariknya jauh. Jadi Buffett tuh kenapa cuma 19%? Orang banyak bilang, wah nggak sebagus itu. Itu bagus sekali, kenapa? Karena dia main 19%. Cuma dari 70% posisi. Itu luar biasa. Nah itu yang coba gue achieve sama Bro Kakak. Ya. Gimana caranya kita bisa dapat return nih misalnya 20%. Tapi cuma dari 70% porto yang masuk alokasinya. Jadi 30% cash itu selalu gue pegang dari dulu. Ada yang follow gue nggak di Instagram? Ada yang nggak follow gue? Ada yang gue tanyain. Follow gue nggak? Coba lu buka highlight gue deh. Coba buka sekarang. Buka Instagram gue, buka highlight gue. Lu cek. Itu gue di situ gue beli Bitcoin. Ada yang gue highlight. Tahun 2022. Kan ada yang bilang kan, gue muncul pas hijau doang kan? Nggak. Dari paling bawah gue lihat. Berapa Bitcoin di situ? Ini lama bener nih kalian nih. Bukan stalker berarti ya. Berapa? 50. 50. Harganya? Total pembelian berapa? Cuma dengan 14 miliar. kalian bayang nggak? Harga 50 itu 14 M pada suatu saat gitu. Ya. 50 yang sama ketika 2 miliar itu 100 M. Tapi bisa nggak lu dapat posisi kayak gini kalau nggak punya cash? Bisa nggak? Berat. Kalau waktu itu gue masuk semua gitu posisi gue punya semuanya gitu, gue nggak punya cash. Possible nggak gue catch beginian? Nggak. Jadi gini, dengan gue punya 70-30, ini strategi gue dari dulu, dari awal gue mau dari capital market, gue dari kecil gue belajar ini. Kenapa fungsinya 30 ini? Dunia itu nggak ada yang tahu. Lu nggak bisa jadi orang sombong. Lu nggak tahu apa yang terjadi. Orang banyak bilang, oh tapi nggak efisien portonya, bodo amat. Ada yang bilang 95, gue bodo amat. Jadi kalau kalian pernah dengar, misalnya gue alokasi porto kan waktu itu kan gue bilang misalnya 95 sama 5. Ada yang inget nggak? 95-nya apa? Bitcoin ya? 5-nya? Waktu itu di kripto? Ya, pintar. Ini tuh masuk dalam sini, ngerti nggak? Ini bukan 100%. Dia pun sama. Misalnya dia kemarin ada ETH besar tuh, di 2000 berapa? 400 dia masuk besar. Gua nggak ikutan, lumayan nyesel. Karena ya maksudnya ini ya, kalau ya Bro Timothy 30%, tapi sebelumnya tuh dia Iya. nggak ada cash sebelumnya. Yang ngeran ini nggak ada. Yang ngeran ini gue dorong semua. Gitu. Itu penting. Jadi ketika gue dorong semua, asetnya naik, itu harus ditrim posisinya. Cash-nya harus lu pegang, rebalancing. Kenapa? Karena di saat aset yang naik, aset tuh nggak ada yang naik terus kayak gini. Ini nggak ada dunia yang kayak gini. Dia pasti ada koreksi. Aset tuh pasti ada koreksi. Ya. Nah, apakah lu bisa di sini 30%? Jawabannya mustahil. Kecuali lu punya bola peramal. Nah, kita mungkin paling di sini nih. Jadi nggak sempurna amat. Bener. Gitu. Masuk pun bisa di sini. Kan awal gue masuk sini kan. 50 tuh cicip. Masuk kaki. Sini masuk lagi. Sini masuk lagi. Sini 30% keluar. Yes. Siapin turunnya. Makanya ya sebenarnya yang ramai diperbincangkan ya. Karena kan setiap kali kita bikin move juga di awal tahun juga diperbincangkan kan. Ya. Waktu itu 4 bulan yang lalu kan kita juga memang memprakarsai ya teman-teman buat kalau udah over kayak posisinya, nggak ada salahnya buat kayak ngurangin trimming. Trimming itu bukan berarti kayak dijual semua terus orang kabur dari industrinya. Ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Karena saya pun ya kalau ditanya posisinya sekarang cash-nya itu berapa? 50%. Cuman year to date porto saya naik berapa tuh? 60% hampir. Karena apa ya? Karena kan saya punya exposure emas, ya punya Bitcoin, ya sisanya cash ya. Kalau 60% tuh kalau dilihat sama basis IDR ya. Karena saya kan nggak ada rupiah sama sekali. Ya, USDT, ya gold juga ada physical, ada digital, sama juga ada yang di crypto juga. Jadi fokus ke yang namanya asymmetric bet. Jadi kalian tuh nggak perlu nyemplungin 100% diri kalian dengan semua duit yang kalian miliki.